dikasih. Kemarin itu aku buat masker. Atas gubernur dulu baru standar. Pandemi COVID-19 menjadi tamparan bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia dan di Sumatera Utara. Kali ini saya berada di Pasar Tradisional Horas Jaya di Kota Pematang Siantar untuk menemui salah satu pelaku usaha kain tenun ulos yang tetap bertahan di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Siapa dan inovasi apa saja yang telah dilakukan? Inilah UMKM bangkit di tengah pandemi. Banpres, harapan usaha mikro. Halo Bu Koni. Halo, Apa selamat kabar? pagi. Lagi sibuk apa ini Bu? Baik, ini lagi kemas-kemas packing-packing barang mau dikirim ke Jakarta. Kebetulan ada yang pesan mau nikahkan anaknya. Jadi mereka mau tampil spesial dalam pesta anak ini. Jadi kita buat ini gitu loh. Oh, lengkap Bu, satu set gitu Bu ya? Iya, ini tandok. Oh, tandok. Nanti Ya. isi beras kan? Ya. Nanti dikasih ke pengantin sama orang tua pengantin. Jadi cuma di sini yang ada di Kian Ulos seperti ini. Iya. Nah, jadi mau Berarti kita nanti kirim. ini dikirim ke Jakarta? Iya. Berarti di musim Covid ini tetap Ibu dapat ini? Iya, karena ini udah mulai setelah beberapa bulan ini kita sudah mulai aktivitasnya udah mulai. Karena apa? Mulai Maret ya, pertengahan Maret sampai awal Juni kan kita masih di rumah stay at home. Betul, ya. Karena Covid ini Bu ya? Iya. Setelah Pak Jokowi memberikan peluang untuk memulai bisa berusaha, kami buka toko. Ya. Sebelumnya kita nggak buka toko, kita di rumah doang gitu. Oke, Bu, bisa nggak ditunjukkan salah satu produk Ibu yang mungkin bisa saya coba gitu loh Bu? Oh iya, saya juga pengen coba Ya, karena ini hasil karya inovasi dari Kian Ulos. Dia menunjukkan motif jugia. Ini melambangkan dia sumut, poras sumut. Boleh saya coba Bu ya? Silakan, Kita pakai Bu ya? Saya juga sambil senang dipakai. sambil kita berbincang-bincang. Iya. Wah, kayaknya pas sekali dengan saya nih Bu. Iya. Kebetulan. Ini namanya rompi motif jugia. Judia Bu ya? Jugia. Judia. Jugia. Iya. Oke. Cantik Oh, menarik kan? sekali Bu ya? Iya. Maskernya juga ada beberapa macam. Ya. Ini dari motif ulos kita buat ya. Ya. Kita mau ngangkat produk lokal ini Ya. agar dunia luar tahu, juga semua orang tahu bahwa produk lokal ini bisa dipakai ke semua karena benangnya sudah kita ganti, bisa dicuci siap pakai. Oh, berarti Bu di musim Covid ini juga memproduksi Selama kita di rumah, kita buat masker. Banyak peminatnya, banyak pesanan. Nah, itu berarti aja. ini sudah sesuai dengan standar? Sudah, itu kan standar. sudah dari pusat sudah dibilang boleh pakai masker dari bahan motif batik, ulos gitu boleh, tapi yang bisa dicuci dan memenuhi standarnya harus dia 2 lapis, bisa dimasukkan tisu gitu. Iya, betul. Ibu, kita sedikit berbincang-bincang. Terima kasih sudah menerima tim Sumut TV di sini. Ibu bisa sedikit diceritakan Ibu memulai bisnis ulos ini sejak kapan Bu? Lebih kurang 26 tahun. Kalau tidak silap saya tahun 94. Nah, kita mulai bisnis. Ya, itu mulai dari mana Ibu memulai bisnis ulos ini? Awalnya sih kita berdagang biasa. Berdagang biasa. Setelah kita berdagang, banyak kali keluh-keluhan dari para penenun, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Penenun itu kan dia mempelajari satu motif, ulos. Nah, jadi dia kan kalau udah satu motif, tentu dia sudah tahu kemampuannya dalam 1 minggu itu berapa potong dengan motif tertentu. Nah, dia setelah hari Sabtu dia telah mengumpul hasil tenunnya, dia store ke kita. Tapi setelah dia setor dan kita melihat situasi pasar, dia sering mengeluh, bahkan menangis. Karena apa? Karena dia modal dia untuk memulai usaha lagi setelah dia jual kayaknya kurang, tidak mampu. Jadi saya berpikir, beberapa ibu seperti itu kan, mengeluh dan mengeluh. Nah, saya berpikir gimana cara mereka ini saya bantu supaya ekonominya tambah. Terpaksa saya ajak mereka kerjasama dengan mengubah
benang dan motif ulosnya sedikit-sedikit supaya jadi pakaian keseharian, bahan yang bisa kita inovasi pakaian keseharian gitu. Kebetulan memang agak sulit sih, tapi lama-kelamaan mereka mau. Dan yang awalnya dia mengerjakan ulos itu 385.000 satu minggu, sekarang 700 bahkan 1.200.000 per minggu setelah kita inovasi gitu. Semakin pesat Ibu ya. Bu, apa namanya? Selain Ibu kan juga memiliki usaha tenun ulos. Produk apa aja yang Ibu miliki dan buat selama berkecimpung di UKM ini? Setelah kita mengeluarkan produk ulos, kita banyak menambah beberapa jenis produk kita. Contohnya dari satu bahan yang telah kita inovasi, benang motifnya sedikit-sedikit biar dia bisa lebih bagus diinovasi menjadi keseharian. Dari satu produk itu bisa 15 bahkan 20 produk baru. Seperti kemeja, rompi yang kamu pakai, ya jas, ya. Ini dasi, ya. Ini tanduk kecil, masker, banyak tas-tas, banyak lah. Jadi kita membutuhkan tenaga kerja yang baru. Itu namanya pelebaran lapangan kerja dari produk lokal, produk Indonesia yang sekarang kita buat lebih istimewa dari biasanya. Kenapa Ibu memilih ulos, Bu? Sedangkan kan masih banyak istilahnya produk-produk lain yang bisa Ibu garap untuk menjadi usaha Ibu. Kenapa ulos? Kenapa saya angkat ulos? Kita tinggal di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Khususnya di Kota Siantar ini 50% home industri ibu rumah tangga. Tapi mereka kurang perhatian, kurang mengasih pelatihan. Jadi tidak ada yang peduli gimana mengembangkan, menambah pendapatan mereka, tidak ada. Mereka hanya mengeluh kepada kami pedagang, mengeluh kepada kami, tidak tahu kemana. Jadi cara saya menolong mereka untuk mengangkat ulos ini seperti itu, menambah ekonomi mereka. Kalau bisa lagi Siantar atau Sumatera Utara jadi ikon ulos, ya kan, untuk mengembangkannya, memperkenalkannya ke semua ke luar Indonesia, dalam Indonesia, bahwa ulos itu telah bisa dipakai siapa saja, untuk kantor, untuk ibadah, untuk pesta, semua bisa. Kita inovasi sesuai dengan motif, sesuai dengan usia yang pakai. Ibu, apa namanya? Ini kan tidak hanya di Kota Siantar dan Sumatera Utara. Bisa diceritakan sedikit nggak produk-produk UKM Ibu yang buat ini, kerajinan dari berbahan dasar ulos seperti itu, sudah Ibu kenalkan di mana saja? Oh, kalau produk kita ini sudah dipasarkan, sudah sampai ke luar negeri, ya. Kalau pemakai perorangan itu udah ke Madagaskar, yang sering-sering pesan itu ke Singapura. Baru lagi kemarin kita kirim ke Singapura, lalu melalui JNE dia kita kirim itu bentuk sortali, kan dipakai acara-acara khusus di sana kan dipakai. Itu kita kirim keluar. Kalau ke Papua Kalimantan ya udah hampir sekali seminggu, sesuai dengan di medsos kita terus mendapat orderan. Kalau sudah sejak buka ini pesta, dikasih acara pesta sedikit, kita sudah mendapat peluang untuk bekerja. Mungkin apa yang paling berkesan bagi Ibu selama menjadi pelaku UKM ini, khususnya ke kain ulos tradisional ini, yang mungkin berkesan bagi Ibu, pengalaman? Bagi saya yang sangat berkesan sekali, ya saya merasa bangga, merasa senang sekali, merasa bersyukur sekali kepada Tuhan karena saya bisa memberi kesempatan melanjutkan hidup para pekerja saya, karyawan saya yang dulunya mereka pengangguran, mereka bisa memenuhi nafkah keluarganya melalui menjahit, bertenun, ya. Karena pengembangan tadi dari produk lokal itu kita angkat jadi keseharian, jadi menjadi kesempatan mereka untuk memberi nafkah keluarganya. Saya bangga. Dan juga produk kita boleh dipakai artis-artis, ya kan. Beberapa artis sudah make, ya kan. Pejabat-pejabat sudah make, itu hasil karya kita. Itu suatu kebanggaan bagi kita mengangkat produk lokal, menunjukkan ke luar negeri bahwa mesin kita ini bisa dipakai semua, kebanggaan Sumatera Utara gitu. Bu, bisa diulang nggak? Mungkin saya juga ingin tahu itu, Bu, apa namanya, selain kain tenun ulos tradisional seperti itu, bisa nggak disebutkan satu persatu mungkin produk yang ada di toko Ibu, dari mulai mungkin kayak rompi yang saya buat ini, jas dan lainnya, itu apa gitu? Awalnya kan ulos, setelah dia ulos, kita buat dia baju, kita buat dia rompi, kita buat dia jas. Satu jas modelnya berapa macam coba? Ya, ada jas limpit, ada blazer, ada jaket, kan banyak macamnya kan. Dasi, baru dari tanduk tadi, baru dompet tas.
belakangan ini masker karena kita lagi kena pandemi ya kan. Pandemi bukan hanya Indonesia, luar negeri juga. Cuman pandemi di Indonesia memberi peluang kepada UKM untuk bekerja membuat masker untuk memenuhi pasaran gitu, pesanan. Oke. Ya. Bu, perbincangan kita lanjutkan nanti. Kita jeda sebentar. Pemirsa, bukan tanpa hambatan, coronavirus yang merebak di tanah air juga berdampak keras terhadap penjualan dan produksi para pelaku UKM, tak terkecuali dengan Ibu Foni. Lalu bagaimana beliau mensiasati? Voice of Sumut segera kembali untuk Anda.